Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Zahra dengan NIM 20 30 10 864 dari jurusan Bimbingan Konseling semester 5 akan menjelaskan materi mengenai taharoh. Taharoh berarti suci atau bersih dari segala hal yang kotor. Nah, untuk bertaharoh ini kita bisa menggunakan dua alat. Yang pertama air mutlak, yaitu air yang tidak dicampuri oleh najis. Contohnya air hujan, air sumur, air embun, dan lain-lain. Yang kedua itu tanah yang suci yang ada di atas bumi. Contohnya ada pasir, batu, atau tanah yang basah. Air ditinjau dari segi hukumnya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan, yaitu air mutlak, air yang masih murni, dapat diminum dan dapat digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air yang suci dan dapat mensucikan, namun hukumnya makruh untuk digunakan. Air ini disebut dengan air musyammas, yaitu air yang telah dipanaskan oleh cahaya matahari di atas logam, yaitu selain emas dan perak. Yang ketiga, ada air yang suci namun tidak dapat mensucikan, seperti air mustakmal atau air yang sudah digunakan untuk membersihkan najis atau hadas lain, dan juga seperti air yang sudah bercampur dengan benda suci lainnya, seperti air kopi, air teh, air sirup, dan lain-lain. Dan juga seperti air yang berasal dari buah-buahan, contohnya air kelapa, air nira, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada air mutanajis, yaitu air yang sudah kemasukan najis, sedangkan jumlahnya itu kurang dari 2 kula atau lebih kurang 216 liter. Selanjutnya mengenai hadas, untuk hadas ini dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama hadas kecil, yaitu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk berwudu. Contohnya seperti karena habis buang angin, buang air kecil, atau buang air besar. Yang kedua ada hadas besar, yaitu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk mandi wajib, itu karena haid, nifas, atau berjunub. Selanjutnya untuk najis ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan, contohnya terkena air kencing bayi yang masih mengkonsumsi ASI. Nah, cara mensucikannya itu cukup memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua ada najis mughalazah atau najis berat, contohnya seperti terkena jilatan anjing atau babi. Nah, cara mensucikannya itu dibasuh dengan air 7 kali, dan pada basuhan pertama itu airnya dicampur dengan tanah yang suci. Yang terakhir ada najis yang dimaafkan atau najis ma'fu, sehingga najis ini tidak perlu dibersihkan atau dicuci. Contohnya seperti bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, darah atau nanah yang sedikit. Selanjutnya kita masuk kepada wudhu. Untuk wudhu ini memiliki 6 rukun. Yang pertama, wudhu harus diawali dengan niat. Yang kedua, membasuh muka dari kening sampai ke dagu dan dari pinggir telinga kanan ke pinggir telinga kiri. Selanjutnya itu mencuci kedua tangan dari ujung jari ke siku-siku. Selanjutnya membasuh sebagian kepala kita, dan itu dimulai dari tumbuhnya rambut sampai ke setengah kepala kita. Selanjutnya mencuci kedua kaki hingga kedua mata kaki, dan yang terakhir itu tertib atau berurutan dari awal sampai akhir, dan itu dilakukan dalam satu waktu tanpa jeda. Selanjutnya ada sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama yaitu memulai dengan menyebut nama Allah. Selanjutnya membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam air. Selanjutnya itu ada membersihkan gigi, berkumur-kumur, lalu menghirup air ke hidung, lalu membuangnya lagi dari hidung setelah menghirupnya. Selanjutnya yaitu menyilang-nyilangi jari jemari, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, dan membasuh anggota wudhu itu sebanyak 3 kali, membasuh kepala itu dari bagian depan, dan membasuh telinga bagian luar dan dalam. Selanjutnya mengalirkan air ke jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki, memanjangkan warna putih ke wajah, tangan, dan kaki. Selanjutnya berhemat dalam menggunakan air, dan terakhir itu berdoa setelah berwudhu. Terakhir ada materi tentang tayamum. Untuk tayamum ini memiliki 4 rukun. Yang pertama ada niat, yang kedua itu menggunakan bagian luar tanah atau sesuatu yang muncul dari permukaan bumi yang sifatnya suci. Yang ketiga, sekali meletakkan kedua tangan ke tanah, debu, atau sesuatu yang muncul dari permukaan bumi yang sifatnya suci itu. Dan yang terakhir itu mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Untuk sunah-sunah tayamum, yang pertama itu menyebut nama Allah.
Kedua, menyentuh tanah, debu, atau sesuatu yang muncul dari permukaan bumi yang sifatnya suci itu sebanyak 2 kali, dan yang terakhir itu mengusap kedua lengan. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.